Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Siru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Gita. Alhamdulillah di sore hari yang cerah ini sudah banyak teman-teman Siru yang hadir. Ada Mas Kakak, ada Mesya, ada Valian, ada Aska, ada Kisti, ada Deklan, Awan, Lutfi, Aisar, Reza, Aiko, Tasya, Freya, Atar, dan juga Malea. Nah, hari ini merupakan hari keempat dalam rangka PTS atau penilaian tengah semester. Kali ini kita akan menyaksikan dua presenter keren kita. Nah, nanti kakak akan jelaskan nih siapa aja ya presenternya. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini presentasinya juga diberikan kelancaran teman-teman. Sebelum mulai, yuk mari sama-sama kita berdoa dulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke teman-teman, semoga nanti dari awal, pertengahan hingga akhir presentasi hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, tanpa menunggu waktu lagi, yuk kita persilakan presenter kita yang pertama yaitu Mbak Aska untuk mempresentasikan proyeknya. Silakan Mbak Aska. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman. Kelas ini Nah, sekarang kita coba yuk. Kita ambil soal 1/2 tambah 2/4. Nah, kita ambil kertas mikanya, kita taruh di sini. Kita ambil 1/2, tempelkan ke papan soal. Nah, kita putar ya. Sampai ke arsir satu bagian. Nah, lalu yang diarsir warna merah ya. Lalu kita tambahkan yang ambil mika yang 4. Nah, kita putar ya. 2 bagian.
Jadi kemudian ambil mika yang, nah ini adalah 4 bagian yang diarsir merah penuh. Kemudian kita ambil soal kembali ke soal 1/2 tambah 2/4. Kita harus menyamakan penyebutnya KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Jadi yang diperlukan adalah mika yang terbagi menjadi 4 dan sudah ditambahkan di papan penghitung. Jadi jawabannya dari 1/2 tambah 2/4 adalah 4/4 atau 1. Kalau pengurangan, maka sebaliknya ya, arahnya putar ke kiri. Begitu teman-teman, terima kasih. Wah, keren sekali tadi Fun Kit DIY ala Mbak Aska. Ternyata dari pecahan kita bisa membuat DIY yang keren banget nih. Siapa nih yang penasaran, pengen tahu lebih lanjut? Oke, Mbak Aiko sudah mengangkat tangan dan juga icon raise hand. Kemudian ada Meisha, ada Lutfi. Oke, baik. Jadi ada Tasya juga, ada. Oke, banyak sekali. Baiklah, yang akan bertanya untuk sesi pertama ini ada Meisha dan juga Kaisar. Silakan Mbak Meisha dulu. Apa alasannya kamu memilih tema ini? Karena waktu itu aku masih kesulitan menghitung pecahan. Oke, terima kasih. Oh, berawal dari kesulitan, ternyata Mbak Aska bisa menemukan solusinya supaya bisa lebih paham lagi tentang pecahan nih. Baik, silakan untuk penanya yang kedua. Aska, kamu tahu caranya itu dari mana? Udah itu doang. Browsing di YouTube. Oke, ternyata mendapatkan ide-ide sekeren ini berdasarkan browsing dari YouTube nih teman-teman. Jadi berawal dari kesulitan, Mbak Aska kemudian mencari solusinya di YouTube dan akhirnya bisa menemukan Fun Kit DIY ala Aska nih. Nah, pertanyaan berikutnya dari Kak Gita nih Mbak Aska. Kak Gita lihat tadi board game-nya ini keren banget dan seru banget ketika bisa dimainkan bersama teman-teman nih. Nah, Mbak Aska mengalami tantangan atau kesulitan apa nih ketika membuat board game ini? Yang ini Kak, yang muternya susah. Yang sebelumnya pakai jam ini, tapi nggak bisa mutar. Jadi itu kesulitannya. Oke, ternyata untuk membuat sumbu atau poros putarnya ini cukup susah teman-teman. Tapi akhirnya Mbak Aska menemukan solusinya lagi. Oke, keren sekali nih. Nah, apakah Mbak Aska sudah siap untuk presentasi yang kedua? Sudah Kak. Oke, silakan. Nah, proyek keduaku adalah sains. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar bersama tentang sistem pernafasan hewan. Untuk mempermudah belajarku, aku membuat kartu pintar sistem pernafasan hewan. Aku membuat media ini dari kertas kardus, kertas karton, origami, dan alatnya adalah gunting, cutter, lem, spidol. Sebelumnya aku mencari materinya di Google.
di kartu pintar ini dikelompokkan menjadi berapa macam sesuai dengan jenis sistem pernafasannya. Ada kelompok amfibi, burung, reptil, cacing, ikan, serangga. Nah, kita coba ya. Di sini kita bisa bermain tebak-tebakan. Kita ambil satu kartu, misal amfibi. Nah, amfibi hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Contoh kata, hewan yang bermetamorfosis sempurna. Alat pernafasannya adalah saat berwudu, kodok menggunakan insang. Saat kata dewasa, menggunakan kulit atau paru-paru. Ada gambarnya juga di bagian depan. Nah, kita coba lagi ya. Kita coba cacing. Misal cacing. Nah, cacing itu bernafas menggunakan kulit. Cacing itu banyak mengandung pembuluh darah. Kulitnya itu tipis banget, basah dan berlendir untuk memudahkan menyerapkan oksigen. Nah, oksigen itu diserap menggunakan kulit cacing, diikat darah, direndahkan seluruh tubuh, karbon dioksida, dan menguap air dikeluarkan melalui permukaan kulit. Demikian presentasi judulnya sistem pernafasan. Nah, teman-teman, aku punya lagu nih. Judulnya sebagai penutup, judulnya sistem pernafasan hewan. Pernafasan hewan bermacam-macam. Insang, paru-paru, kulit dan trachea, kantong udara. Kata, insang, paru-paru, burung, paru, kantong udara. Reptil, mamalia, pakai paru-paru. Cacing, tanah, permukaan kulitnya. Ikan, insang, serangga, trachea. Itu teman, ayo kita belajar pernafasan hewan. Kita pasti bisa. Demikian presentasi proyek PTS-ku. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga bermanfaat. Wow, mantap sekali lagunya dari Mbak Aska tadi. Benar-benar membuat Kak Gita langsung on. Wah, lagunya keren banget. Nah, kemarin Kak Gita sudah di-share liriknya teman-teman. Nanti bagi yang penasaran boleh ya minta liriknya atau minta rekaman suaranya nih ke Mbak Aska biar bisa dinyanyikan sambil diingat-ingat buat belajar lagi. Nah, bagi yang penasaran boleh menggunakan icon raise hand ataupun mengacungkan jari seperti Mas Deklan, Mas Lutfi, Mbak Kisti, Mas Awan. Wah, banyak banget ini yang mau tanya. Mas Mira juga. Oke, baik. Nah, kesempatan kali ini akan Kak Gita berikan ke Mas Deklan dan juga Mas Mira. Ya, silahkan Mas Deklan duluan. Aku mau tanya, Aska, kamu buat permainan pernapasannya ini berapa lama kira-kira? 3 hari. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, ternyata 3 hari teman-teman untuk membuat DI alat pernafasan hewan beserta dengan menciptakan lagunya. Nah, silakan untuk penanya yang kedua. Aska, itu kamu dapat inspirasinya dari mana?
Dari sistem pernafasan hewan. Iya, dapatnya dari kamu itu belajarnya dari mana? Mikir sendiri sama Bunda. Ternyata berdasarkan hasil berpikir dan juga berdiskusi bersama Bunda nih Mas Wira mendapatkan inspirasi. Oke, terima kasih Aska. Alat pernafasan tentang hewan ini. Nah, yang terakhir nih Kakak ingin bertanya. Tadi Mbak Aska sudah mengeluarkan beberapa hewan sesuai dengan jenisnya ya nih. Nah, apakah bisa ketika nanti ada hewan-hewan yang lain ikut ditambahkan ke dalam board game-nya Mbak Aska ini? Apakah memungkinkan bila ditambahkan hewan-hewan yang lain juga? Bisa, Kak. Seperti mamalia. Oke, ternyata bisa teman-teman. Hewannya tidak hanya yang tadi disebutkan, tapi teman-teman bisa menambahkan hewan-hewan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu ya Mbak Aska ya. Nah, karena kita tadi sudah menyaksikan 2 presentasi seru dari Mbak Aska, yuk teman-teman, kita beri apresiasi dengan memberikan tepuk hebat yang paling semangat. Tepuk hebat. 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 Nah, setelah dari Mbak Aska, Kakak masih punya satu presenter keren nih hari ini. Ada yang tahu siapa dia? Malea. Iya, benar sekali. Wah, ternyata sudah ditebak nih. Baik. Nah, Mbak Malea di sana apakah sudah siap? Sudah, Kak. Oke, silakan dimulai presentasinya. Semangat, Malea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Malea. Aku kali ini akan presentasi tentang proyekku loh, tentang sains dan matematika. Kak Gita, silakan mulai yang sains. Oke, ditunggu ya. Ya, apakah sudah terlihat Mbak Malea dan juga teman-teman? Sudah, Kak. Oke, selamat. Sudah. Kenapa kamu bingung, Adi? Gini loh Guru Malea, cacing itu bernafas menggunakan apa sih? Kamu benar, Adi. Cacing bernafas menggunakan apa ya? Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih cacing itu bernafas menggunakan apa? Kalau kalian masih belum tahu, ikutin terus video ini sampai akhir ya. Oh iya Adi, nanti ikut online kelas, oke? Oke Guru Malea. Dadah! Sistem pernafasan cacing. Hewannya yang ini ya. Cacing bernafas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Di permukaan kulit cacing terdapat lapisan tipis yang bernama kutikula. Kutikula ini selalu terlihat lembab dan basah. Itulah yang menyebabkan cacing selalu terlihat basah. Nah, melalui kutikula ini cacing tanah bernafas. Lapisan kutikula ini menyerap oksigen di dalam tanah, lalu masuk ke pembuluh darah cacing. Oksigen cacing lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, pengeluaran CO2, sisa pernafasan juga melalui kutikula.
Halo Adi, kemarin kamu ikut online kelas enggak? Ikut dong Guru Malaya, sekarang Adi tahu cacing bernafas dengan kutikula. Ternyata ada Adi dan juga ada Guru Malaya. Wow, oke. Siapa nih yang mau bertanya pada Guru Malaya? Boleh mengajak jarinya. Ada Lutfi, ada lagi nih, ada Valian, ada Mesya. Oke, baik. Ada Aiko juga, ya. Nah, pertanyaannya kita berikan untuk Valian dan juga Aiko. Silahkan Mas Valian. Kenapa cacing itu selalu di dalam tanah? Nggak pernah berkutik keluar. Kayak penakut. Sebenarnya cacing itu juga pernah keluar, tapi lebih sering di dalam tanah karena ya, tapi lebih sering di dalam tanah lah daripada di luar. Iya, keren sekali nih pertanyaan dari Mas Valian tadi. Kenapa cacing sering di dalam tanah? Iya, karena menurut Kak Gita nih, karena di dalam tanah itu lebih lembab permukaannya Mas Valian. Jadi ketika cacing itu berada di atas permukaan tanah, biasanya dia akan merasa sedikit kepanasan dan tidak nyaman. Sehingga cacing-cacing ini lebih suka berada di dalam tanah. Seperti itu kira-kira ya Mbak Malaya ya? Iya, Kak. Iya, betul. Nah, berikutnya silakan untuk penanya yang kedua. Jadi aku mau tanya, Mal, dari mana inspirasi kamu bisa memilih topik ini? Karena ya apa itu Malaya itu penasaran dengan cacing. Bernafas menggunakan apa? Gitu. Oke, makasih Malaya. Pertanyaanku sudah terjawab. Oke, terima kasih Mbak Aiko. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak Malaya. Sebenarnya kakak ini penasaran nih. Allah menciptakan setiap makhluk itu kan pasti membawa kebermanfaatan sendiri ya Mbak Malaya ya. Begitu pula dengan cacing nih. Nah, menurut Mbak Malaya, cacing itu manfaatnya apa ya? Dia kan hanya berada di dalam tanah. Menurut Malaya, cacing itu bernafas, maksudnya bermanfaat untuk menyuburkan tanah, Kak. Oh, ternyata cacing bermanfaat untuk menyuburkan tanah ya. Benar juga kata Malaya ini. Biasanya di tanah-tanah yang subur dan gembur terdapat banyak cacing. Oke, sudah terjawab. Terima kasih Mbak Malaya. Apakah bisa dilanjutkan dengan presentasi berikutnya? Bisa, Kak. Oke, apakah videonya langsung kakak putarkan di sini, Malaya? Iya, Kak. Oke. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Kak. Oke, silakan menikmati presentasi dari Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Malaya. Aku kali ini akan sharing tentang operasi hitung bilangan pecahan. Kalau masih penasaran, ikutin terus video ini ya.
Yang pertama adalah bilangan yang sama penyebut. Caranya adalah setelah itu 4 ditambah 7 dan bawahnya kita kasih 8. Kenapa 8? Karena penyebutnya sudah sama, jadi pembilangnya tinggal kita tambahkan saja. Begitu caranya, gampang kan? Sekarang penjumlahan beda penyebut. Caranya adalah pertama 3 dan 5-nya kita kalikan. 3 kali 5 sama dengan 15. Setelah itu 2 dan 5-nya kita kalikan juga. Sama dengan 10. Dan 3-nya juga sama. 3 dikali 3 sama dengan 9. Setelah itu kita tambahkan. Jadinya 19. Pertanyaannya 2/3 ditambah 3/5, jawabannya 19/15. Kasih pengurangan bilangan pecahan beda penyebut. Caranya adalah yang pertama 4 dikali 6. Setelah itu 3 dikali 6 sama dengan 18. Setelah itu 2 dikali 4 sama dengan 8. Dan penyebutnya adalah 24. Dan jika bisa disederhanakan, bisa loh disederhanakan. Operasi perkalian bilangan pecahan beda penyebut. Caranya adalah pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Dan inilah hasilnya. Gampang kan? Sekarang operasi pembagian bilangan pecahan. Caranya adalah yang pertama 10 dan 2-nya ditukar tempat. Jadi 10-nya di atas dan 2-nya di bawah. Setelah itu soalnya kita tulis. Setelah itu kita kalikan. 24 dikali 10, 10 dikali 2. 24 dikali 10 jawabannya 240. Yang 10 dikali 2 jawabannya 20. Setelah itu disederhanakan.
Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wow, keren sekali tadi penjelasannya Mbak Malia. Ini benar-benar seperti kakak guru Malea ya, seperti yang tadi disampaikan di awal. Mantap. Siapa nih yang penasaran pengen bertanya? Boleh banget loh teman-teman. Sudah ada yang raise hand nih. Ada Mbak Aska. Kemudian ada siapa lagi nih yang ingin bertanya? Ada Mbak Mesya juga, ada Mas Deklan juga. Oke, baik, gilirannya kita berikan. Oh, ada Mas Reza juga. Itu mengacungkan jari atau enggak tuh Mas Reza? Oh, tidak, baik. Nah, kita berikan kesempatan bertanya untuk Mbak Aska duluan. Silakan Mbak Aska. Malia, siapa yang bantu kamu video itu? Bagus loh. Yang bantuin rekam itu ayah, kalau yang ngedit aku sendiri. Wow. Wow, bagus. Terima kasih. Ternyata Mbak Malea sudah bisa ngedit sendiri nih. Oke, siapa lagi nih yang ingin tahu? Ada siapa lagi tadi yang mengacungkan jari? Atau menggunakan icon raise juga boleh? Oke, kita berikan kesempatannya ke atau Mbak nih. Mbak Mesya jadi bertanya? Jadi, Kak, Oke, silakan. apa kesulitan waktu membuat videonya? Kesulitannya itu waktu waktu mau posisi ngerekamnya itu susah dapetnya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oh, ternyata yang susah bukan ngeditnya teman-teman, tapi merekamnya supaya posisinya pas, Mbak Malianya merasa nyaman dan teman-teman tetap bisa mendapatkan angle atau sisi yang jelas untuk melihat hasil rekamannya. Mantap. Benar-benar dipikirkan nih teman-teman, mulai dari materinya, kemudian cara merekamnya sampai ke proses editnya. Nah, kakak penasaran satu hal nih Mbak Malia. Tadi kan Mbak Malia ini ya, setelah ketemu jawabannya, kemudian disederhanakan nih pecahannya. Nah, menurut Mbak Malea, tantangan mana sih yang paling sulit? Apakah tentang mengalihkan pecahannya atau yang bagian menyederhanakannya? Kayaknya waktu menyederhanakannya. Jadi sebenarnya Malea itu tuh belum terlalu mudeng gimana sih caranya disederhanakan, terus akhirnya dikasih tahu sama ayah. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Mbak Malea. Ternyata Mbak Malea ini sudah bisa teman-teman sampai proses sampai tahap menjawab soalnya, dan kemudian ayah memberikan masukan untuk menyederhanakan pecahannya nih biar hasilnya tidak terlalu besar. Oke, baik. Nah, karena hari ini tadi kita sudah mendengarkan dua presentasi, yang pertama tadi dari Mbak Aska dan yang kedua dari Mbak Malea. Yuk kita sama-sama berikan apresiasi dulu untuk Mbak Malea. Tepuk hebat. 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 Yeay, keren banget hari ini presenter kita. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah mendengarkan dua presentasi dari Mbak Aska dan juga Mbak Malea, maka sekarang saatnya Kak Gita untuk undur diri. Setelah ini teman-teman dapat melanjutkan kegiatan di rumah. Dan sebelum Kak Gita tutup kelasnya, yuk kita on-kan kameranya dulu. Karena setelah ini nanti kakak akan mengambil foto teman-teman, kemudian akan Kak Gita share di grup kelas. Kak Gita itu sampai 3 ya. 1,
2, 3. 3. Oke, terima kasih atas partisipasi kerennya teman-teman. Sekian dari Kak Gita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Gita. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh.